warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan manajemen organisasi. Manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk mengatur atau mengelola sumber daya, baik ini manusia, kemudian juga mesin ataupun teknologi, metode kerja, dan material. Dan yang paling penting di antara sumber daya ini, people atau orang, mesin, kemudian metode kerja dan material adalah people atau orang. Kenapa yang paling penting people? Karena dengan manajemen organisasi, dan ketika manajemen organisasi itu memiliki dana yang banyak, dia bisa membeli teknologi yang canggih. Kedua, dia bisa untuk membuat metode kerja yang efektif dan efisien. Dia bisa meng-hire ataupun dia mengundang beberapa konsultan dan membayarnya untuk menyelesaikan terkait dengan metode kerjanya. Dan yang ketiga, materialnya, dia bisa membeli material yang paling baik. Tapi di antara 4 sumber daya ini tadi, yang paling membutuhkan seni dalam memanage adalah people, dan yang paling nanti sangat dominan keberhasilan organisasi adalah orang itu sendiri. Jadi manajemen ini ilmu dan seni mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di mana manajemen ini jika kita kelola akan berdampak ketika manajemen diri, maka yang akan merasakan akibatnya adalah diri kita sendiri. Tapi ketika kita memanage beberapa orang, maka dampaknya yang akan dirasakan tidak hanya diri kita sendiri, tapi berdampak kepada orang yang banyak. Manajemen organisasi sendiri itu adalah merupakan hubungan orang satu dengan yang lainnya yang saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini kumpulan beberapa orang, harapannya terbentuk menjadi sebuah tim yang solid. Ketika kumpulan beberapa orang tidak memiliki tujuan, itu belum bisa dikatakan sebagai tim, tapi itu hanya kerumunan orang. Mungkin teman-teman juga melihat atau pernah menyaksikan beberapa orang yang setiap harinya kumpul, kemudian diulangi kumpulnya, hari yang kedua, ketiga, berjalan selama seminggu, sebulan, setahun. Karena tidak memiliki tujuan, maka tidak ada perkembangan dalam perkumpulan orang-orang tersebut. Maka manajemen organisasi ini adalah bagaimana kita menerapkan ilmu dan seni ini. Ilmu dan seni ada kalanya ketika manajemennya hanya organisasi yang sederhana, dengan hanya seni, feeling, insting, itu bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Tapi ketika manajemen ini, perusahaan atau organisasi semakin besar, maka kita sangat membutuhkan ilmunya sehingga bisa mengukur perkembangan, percepatan yang diharapkan dari organisasi. Di mana dalam manajemen ini ada aktivitas manajemen. Di antaranya bagaimana kita harus membuat sebuah perencanaan. Karena tanpa perencanaan yang baik, kita tidak akan memiliki hasil yang baik. Kemudian yang kedua adalah organizing. Bagaimana kita mengorganisasikan aktivitas, program, semua dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan persiapan yang matang, pelaksanaan yang baik, sehingga harapannya hasilnya pun baik. Berikutnya adalah action. Karena tanpa action organisasi ini, kita tidak akan melihat kontribusi yang nyatanya. Kita tidak bisa melihat bagaimana karyanya. Kita tidak bisa melihat ataupun merasakan manfaat yang diberikan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah controlling. Bagaimana kita mengontrol, mengevaluasi aktivitas, action yang sudah kita lakukan, sehingga harapannya dengan controlling dan evaluasi ini kita bisa mengambil pelajaran, sehingga untuk melaksanakan program-program berikutnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas yang sebelumnya. Di mana manajemen organisasi ini tentunya dipengaruhi oleh leadernya. Leader ini akan memiliki sebuah pengalaman yang berbeda, memiliki sebuah pengetahuan yang berbeda. Ini akan menentukan bagaimana berjalannya suatu organisasi. Organisasi bisa diibaratkan kita sebuah kapal, di mana kapalnya bisa berjalan ke arah kanan kah, ke kiri, menuju sudah mau mencapai tujuan kah. Ini bagaimana peran leader untuk mengukurnya, untuk mengetahui kondisi perahu atau organisasi yang akan dibawa menuju atau mencapai tujuan. Maka di sini
Tapi leader pun tidak bisa berjalan sendiri. Maka diperlukan sebuah tim yang senantiasa mensupportnya untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi mas ini kita harus bisa membangun tim yang baik. Karena tadi seperti yang disampaikan, sumber daya yang paling dominan, yang paling menentukan itu adalah people. Dimana people ini ketika berkumpul bersama-sama memiliki tujuan, jika tidak dikelola dengan baik akan hanya menjadi potensi yang berserakan. Ibaratnya seperti lidi. Ketika hanya satu lidi kemudian berserakan, itu baru bisa dikatakan sebuah potensi. Tapi ketika lidi ini diikat dengan baik, sehingga itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Kita lihat lidi saja bisa digunakan, fungsinya bermacam-macam. Lidi diikat semakin banyak, kita bisa membersihkan pekarangan rumah kita, misalkan. Bisa, kalau lebih ekstrimnya, bisa digunakan untuk memukul orang lain yang ingin berbuat jahat kepada diri kita. Makanya dalam mengelola orang, mengelola sebuah tim, itu akan mengalami beberapa fase. Pertama itu adalah forming, di mana orang-orang bergabung, mungkin ada orang yang baru bergabung ke dalam organisasi atau perusahaan kita, itu akan melakukan sebuah penyesuaian atau bisa dikatakan memformat. Dan tahap berikutnya adalah fase storming dalam membangun sebuah tim ini. Storming dalam masa badai, di mana yang namanya organisasi tidak lepas dari masalah yang akan mereka hadapi. Semakin organisasi ini banyak masalah dan masalah itu semakin banyak diselesaikan, maka semakin berkualitas orang-orang yang berada dalam tahap forming ini atau orang yang berada dalam organisasi. Dan ketika orang-orang ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, maka dia tidak akan tumbuh. Dan yang sebaik-baik orang adalah orang yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi, sehingga semakin meningkat kualitas yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Fase berikutnya adalah fase norming, di mana ketika melewati masa badai, mereka bisa menganalisa permasalahan-permasalahan apa saja yang mereka hadapi, permasalahan-permasalahan apa saja yang sehingga muncul alternatif-alternatif solusi, muncul beberapa perbaikan-perbaikan yang diharapkan, sehingga menuju ke perbaikan ini akhirnya organisasi bisa berjalan secara normal atau norming. Di sini dimana ikatan kuat terjalin dengan baik, adanya prosedur kerja yang jelas, kemudian ada prosedur-prosedur yang disepakati bersama, kepemimpinan juga secara konsisten secara bersama, sehingga ini akan menuju fase berikutnya dalam membuat sebuah tim atau membangun sebuah tim, yaitu adalah fase performing, di mana sebuah tim di organisasi ini bisa menampilkan performa yang terbaiknya. Ada yang menambahkan dari fase performing ini adalah fase empowering. Empowering ini di mana ketika kesuksesan organisasi itu bisa diduplikasi, sehingga harapannya ketika perusahaan organisasi kita sudah semakin berkembang, kita bisa mewariskan kepada orang atau generasi selanjutnya, sehingga menduplikasikan kesuksesan ini adalah fase empowering, bagaimana pemberdayaan orang-orang di sekitar kita. Jadi harapannya leader yang baik itu adalah bisa menciptakan leader yang baru, sehingga dia siap untuk memimpin organisasi yang kita kembangkan ataupun yang kita kelola, sehingga leader yang selanjutnya dia lebih fokus bagaimana mengembangkan organisasi yang lainnya, apakah nanti membuka cabang, sehingga kemampuan pengalaman pun semakin bertambah. Dan pertama, cirinya mereka memiliki sebuah tujuan dan prinsip yang ingin dicapai, dikembangkan ya. Berikutnya, bagaimana di sana dalam organisasi tersebut harus ada muncul rasanya kepercayaan, memberikan dukungan, sehingga organisasi ini akan mudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Berikutnya, bagaimana adanya sebuah komunikasi yang baik. Hal-hal permasalahan, hal-hal yang menjadi sebuah polemik itu tidak berlarut-larut lebih lama, tapi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah bagaimana team building atau kerjasama dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan berikutnya bagaimana kita bisa mereview program, sehingga dalam organisasi ini kita tidak mengharapkan adanya langsung sempurna dalam organisasi tersebut, tapi memiliki sebuah tahapan-tahapan
sehingga organisasi ini semakin bertambah usianya, semakin bertambah pengelolaannya, maka harus semakin baik bagaimana memanage sebuah permasalahan, mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui sehingga semakin berkembang. Maka organisasi yang baik adalah dari masa atau fase pertumbuhan harus semakin menuju fase berkembang dan bahkan sampai fase organisasi siap landas dan akhirnya masa kejayaan. Kemudian berikutnya, manajemen organisasi dikaitkan dengan kinerja tim efektif ini harus memiliki di sini ikatan hati, sinergi. Itu yang akan menguatkan dalam organisasi. Karena organisasi merupakan kumpulan-kumpulan orang di mana seorang leadernya adalah sangat berpengaruh. Sehingga perahu yang ditumpanginya dengan beberapa orang yang menjadi tanggung jawabnya bisa mencapai tujuan dengan selamat dan sukses. Maka manajemen organisasi ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu. Semakin berkembangnya organisasi, semakin berkembangnya perusahaan, ini semakin diharapkan ilmu-ilmu yang dimiliki itu semakin berkembang. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena organisasi yang baik adalah bisa beradaptasi terkait dengan kondisi tantangan yang ada, bagaimana tantangan bisa menjadikan sebuah peluang sehingga organisasi Bapak dan Ibu tidak tenggelam. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pengantar motivasi bagaimana memanage atau mengatur organisasi menuju kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.